Agenda sidang pembacaan putusan sidang 8 Kamis tanggal 18 Juli 2026. Sidang lanjutan gugatan pembatalan keputusan Wali Kota Surabaya nomor 44-55-66-KPTS-2026 dengan registrasi perkara nomor 40-G-2026-PTUN Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan dengan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 40-G-2026 PTUN Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan persidangan dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melanjutkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara 1. Para pihak penggugat Dr. Sri Lestari SAG MSI Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Kepala Bidang Pengawas dan Pemeriksaan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nindi Pratiwi SHMH, Sabrina Andrea SHMH, avokat pada kantor N dan S partner berdasarkan surat kuasa nomor 1 SK LL-5 2026. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan tergugat Rahmat Suryanto selaku Wali Kota Surabaya berkedudukan di Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Safira Putri Kaila SHMH MKN, Yohana Miselia SHMH MKN, avokat pada MK Law Office berdasarkan surat kuasa khusus nomor 042-SKK-TUN-MK Law 2026. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang dukuhnya sengketa, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertulis yang didaftarkan di Kepanitra Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokok menyatakan keberatan terhadap objek sengketa. Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 44-55-66-KPTS-2026 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun kepada penggugat, menimbang bahwa alasan-alasan gugatan penggugat pada pokoknya adalah 1. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individu dan final. 2. Bahwa tergugat telah salah menerapkan hukum terkait status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK. 3. Bahwa tidak terdapat pertimbangan mengenai adanya dampak negatif sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. 4. Bahwa keputusan tersebut melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik AUPB, khususnya asas kecermatan, kepastian hukum dan keadilan. 5. Bahwa penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan, menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang, bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin, bahwa hukum disiplin yang dijatuhkan olehnya telah melalui prosedur yang berlalu. Ketiga, pertimbangan hukum.
Kewenangan pengadilan. 1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan keputusan tata usaha negara adalah penetap tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini tergugat selalu badan atau penjabat tata usaha negara telah mengeluarkan objek sengketa berupa keputusan Wali Kota Surabaya nomor 44-66-66-KPTS-2026 yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. 2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa terdapat perbedaan penafsiran hukum antara penggugat selaku pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Surabaya dengan tergugat selaku badan dan penjabat tata usaha negara mengeluarkan objek sengketa tanpa didasari pertimbangan yang benar dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah badan yang baik AUP. Bahwa tidak benar apabila dikatakan penggugat telah melanggar pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dengan alasan sebagai berikut. A. Bahwa pegawai yang diangkat oleh penggugat adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bukan tentang honorer atau tenaga administrasi non PNS. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak dikenal istilah tenaga honorer atau tenaga administrasi non PNS. B. Bahwa terhadap PPK yang diangkat penggugat telah membuat perjanjian kerja berupa surat keputusan yang memuat hak dan kewajiban PPK. Istilah kontrak kerja sebagaimana dicantumkan tergugat tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara berdasarkan pasal 6 junto pasal 7 Undang-Undang ASN PPK diangkat dengan perjanjian kerja oleh penjabat pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi. Baik, bisa langsung. Oke, baik, saya lanjutkan. Majelis Hakim tentang pokok perkara menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aku adalah mengenai keabsahan keputusan Wali Kota Surabaya nomor 444.55/666 KPTS 2026 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun kepada penggugat. Menimbang bahwa untuk menilai sah atau tidaknya objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur, dan juga substansi, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa tentang alat bukti dan juga keterangan saksi, alat bukti yang sudah diajukan pada pihak penggugat, alat bukti penggugat yaitu 1 orang saksi yang bernama Firzas Sabina dan juga Indiata, dan alat bukti tergugat yaitu alat bukti surat T1 sampai dengan T4. Penilaian terhadap keterangan saksi bahwa yang pertama, saksi dari penggugat tidak mengetahui permasalahan gugatan yang diajukan penggugat, bekerja sebagai tenaga honorer sejak tahun 2020, mengetahui jabatan penggugat, tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap penggugat oleh inspektorat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim menilai saksi tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai pokok sengketa. Keterangan saksi hanya bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan dasar diterbitkannya objek sengketa. 1.
saksi dari tergugat menimbang bahwa mengetahui adanya gugatan penggugat bekerja sebagai penyidik di inspektorat terlibat dalam pemeriksaan terhadap penggugat, menyatakan adanya laporan hasil pemeriksaan khusus yang diserahkan kepada wali kota, menyatakan bahwa prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Menimbang terhadap keterangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi memiliki hubungan langsung dalam proses pemeriksaan, namun keterangan saksi hanya menegaskan adanya proses pemeriksaan tanpa menjelaskan secara rinci tentang bentuk pelanggaran, tingkat kesalahan, dan adanya dampak negatif. Dan penilaian terhadap alat bukti berupa surat yang diajukan oleh pihak tergugat dari bukti T1 sampai dengan bukti T4. Maka kesimpulan dan juga pembuktian menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan juga keterangan saksi yang telah diajukan dari para pihak, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan tergugat tidak cukup membuktikan dasar substansi penjatuhan hukuman disiplin. Yang kedua, bahwa tidak terbukti secara sah meyakinkan adanya pelanggaran berat dan juga dampak negatif terhadap instansi, dan bahwa keterangan saksi tidak memperkuat dalil tergugat secara signifikan. Baik, amar putusan mengadili dalam pokok perkara: 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu 2026 oleh Amar Harir SH MH sebagai hakim ketua, dan Nelsa Magdalena SH MH dan Hadidullah Rohid SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka dan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2026 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu Putri Dwi SH MH sebagai panitra pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Ya, mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Menerima yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti. Apakah menerima putusan ini? Kami akan mengerti dengan hal ini terlebih dahulu. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagai diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.